Lisa, bagian 47, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Genap 1 minggu dirawat, Lisa akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Dan kepulangan Lisa tentu saja disambut gembira, tidak hanya oleh Nadia dan Naya, tetapi juga Saga, Karin, dan seluruh karyawan rumah mode maupun rumah bajuku. Dan Saga sendirilah yang mengantar Lisa pulang bersama Naya. Sementara Nadia lebih memilih untuk menunggu kakaknya di rumah. Nadia tidak ingin merusak momen yang penuh sukacita ini dengan memaksakan diri untuk bersama Saga dan Naya menjemput kakaknya pulang. Karena ia tahu Naya tidak akan suka ia berada di tengah-tengah mereka. Dan Saga sangat mengerti dan menghargai keputusan Nadia. Meski ia ingin Nadia turut serta menjemput kakaknya. Bagaimanapun juga Lisa akan merasa bahagia bersama kedua adiknya. Akan tetapi keadaan tidak seperti yang diharapkan. Naya masih belum dapat menghapus rasa sakit hatinya. Naya masih belum dapat melupakan perilaku buruk Nadia kepada Lisa yang membuat hari-hari gadis belia itu selalu diliputi rasa takut dan was-was. Keadaan itu membuat Saga harus berusaha keras agar Lisa tidak menaruh rasa curiga kepada Nadia dan Naya dengan cara mengalihkan perhatian gadis itu. Dan sebagai pasangan kekasih yang baru saja mengikrarkan hubungan mereka, senyum penuh kebahagiaan selalu menghiasi wajah Saga dan juga Lisa. Setelah resmi menjadi pasangan kekasih, keduanya seakan tidak terpisahkan lagi. Saga selalu ada di samping gadis pujaannya hatinya itu. Dan Lisa, gadis cantik itu merasa hidupnya lebih berwarna sejak Saga hadir dalam hidupnya. Lisa tidak lagi merasa sendiri saat hidup terasa begitu berat dirasakan. Karena Lisa telah menemukan sosok untuk tempat ia bersandar saat ia merasa gundah, tempat untuk ia berbagi rasa suka maupun duka. Lisa pun tak mampu lagi untuk menolak cinta Saga saat pemuda tampan itu mengutarakan isi hati dan menyatakan cinta kepadanya. Terlebih sudah tidak ada seseorang di antara mereka. Saga dan Erika sudah resmi memutuskan pertunangan mereka. Karena bagaimanapun juga orang ketiga akan selalu menjadi duri dalam daging di setiap hubungan. Dan Lisa tidak menginginkan hal itu terjadi pada dirinya. Karena Lisa tidak ingin menjadi orang ketiga dalam percintaan Saga dan Erika saat itu. Namun kini Saga sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan siapapun. Dan Lisa telah membuka hatinya kembali untuk Saga. Saga yang penuh perhatian dan selalu mengedepankan kepentingan Lisa dan kedua adiknya daripada kepentingannya sendiri, membuat gadis itu merasa bahagia. Dan Lisa merasa sangat beruntung memiliki Saga sebagai kekasihnya saat ini, dan berharap hubungan mereka akan berkelanjutan hingga ke jenjang pernikahan. Meski terlalu dini bagi mereka untuk memikirkan hal itu, akan tetapi baik Lisa maupun Saga memiliki harapan dan impian yang sama dalam hubungan ini. Wajah keduanya berseri-seri mengetahui rumah telah ramai berkumpul sahabat-sahabat perwakilan dari rumah mode dan seluruh karyawan rumah bajuku yang dipimpin Lisa selama ini. Mereka sangat antusias menyambut kepulangan Lisa. Kegembiraan dan rasa penuh sukacita terpancar jelas di wajah-wajah yang begitu tulus menyayangi Lisa selama ini. Tentu saja itu tak hanya membuat Lisa merasa bahagia sekaligus terharu melihat perhatian yang begitu besar yang ditunjukkan sahabat-sahabat, karyawan rumah mode dan rumah bajuku. Bahkan Karin dan sahabat-sahabatnya telah menyiapkan kejutan untuk Lisa. Mereka ternyata telah menyiapkan hadiah spesial untuk gadis bersodiak Aries itu. Hadiah itu ternyata sudah lama dipersiapkan Karin bersama sahabat-sahabat dan karyawan baik rumah mode maupun rumah bajuku.
Kalung emas beserta leontin spesial dengan inisial huruf L. Sudah lama Lisa ingin memiliki kalung emas beserta leontin dengan inisial huruf depan namanya itu. Karena kalung beserta leontin miliknya terpaksa ia jual untuk membiayai Nadia yang saat itu baru saja masuk di salah satu universitas swasta cukup ternama di Jakarta. Tidak sedikit uang yang harus Lisa keluarkan saat itu demi bisa memenuhi keinginan Nadia untuk dapat kuliah di universitas elit itu. Meski pada akhirnya Lisa harus menelan kekecewaan yang teramat dalam karena Nadia tidak dapat lagi melanjutkan studinya karena pihak kampus sudah tidak bisa mentolerir ketidakdisiplinan Nadia. Meski begitu, Lisa ikhlas menerima apapun karena Lisa merasa itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang kakak. Dan keinginan untuk memiliki kalung itu pernah ia utarakan kepada Karin saat Lisa dengan takjubnya melihat kalung dengan leontin cantik inisial namanya di salah satu gerai toko emas. Akan tetapi karena satu dan lain hal, keinginan itu belum terwujud. Dan akhirnya sahabat-sahabatnya lah yang mewujudkan keinginan Lisa itu. Sebenarnya Lisa tidak mengharapkan apapun dari sahabat-sahabat dan karyawan rumah mode juga rumah bajuku. Doa untuk kesembuhannya adalah lebih dari cukup untuknya. Kebutuhan kedua adiknya adalah prioritas Lisa. Secara materi sebenarnya Lisa berkecukupan, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Sebagai seorang fashion designer andalan rumah mode dan sekarang memimpin rumah bajuku, bisa dipastikan gaji yang ia dapatkan cukup besar. Akan tetapi karena pengeluaran yang harus ia keluarkan pun cukup besar, karena Nadia selalu meminta jatah yang tidak sedikit. Memaksa Lisa untuk merogoh kocek semakin dalam untuk memenuhi tuntutan Nadia yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Sementara itu, Lisa juga harus memenuhi semua kebutuhan Naya. Naya yang tahu betul keadaan kakaknya itu pun memilih untuk tidak banyak meminta kepada Lisa. Dan Lisa adalah Lisa. Seberat apapun kehidupan yang harus ia jalani, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan Lisa tidak pernah menceritakan kesulitannya kepada Karin atau kepada orang-orang terdekatnya. Dia lebih suka untuk menyimpannya sendiri. Sikap tertutup Lisa seringkali menyulitkan dirinya sendiri. Jarang Lisa jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja atau memikirkan masa depan kedua adiknya. Lisa sadar tanggung jawabnya sangat besar dan ia tidak boleh lemah. Selelah apapun ia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai kakak sekaligus kepala keluarga. Selamat membaca. Terima kasih.